Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semuanya, kali ini aku mau sharing pengalaman dan tips bagaimana cara mahasiswa bisa selesai kuliah dengan status dia yang juga seorang karyawan. Jadi kan terkadang tidak semua mahasiswa itu kan bisa membiayai kuliahnya sendiri. Jadi kalau kita ada rezeki, kita mungkin bisa ambil kelas yang reguler, kuliah dari pagi sampai sore. Nah, tapi banyak juga nih teman-teman mahasiswa yang membiayai kuliah sendiri, jadi mengambil kelasnya itu yang ekstensi atau yang kelas karyawan. Jadi kuliahnya itu malam, pagi sampai sore itu bekerja. Salah satunya saya. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah ya, karena kita membagi pikiran, tenaga, dan waktu kita terpecah-pecah jadi beberapa fokus. Nah, tapi bukan tidak mungkin juga kita bisa tetap menyelesaikan kuliah dengan baik di tengah kesibukan dan jadwal kita di kantor atau di pekerjaan kita. Nah, gimana sih caranya? Kali ini aku berbagi tipsnya bukan untuk menyelesaikan tempat waktu misalnya 4 tahun ya, karena jujur aku sendiri juga tidak bisa menyandang predikat menyelesaikan kuliah dengan 4 tahun karena satu dan banyak hal. Jadi ada faktor eksternal yang memang kita tidak bisa kontrol. Contohnya kayak waktu itu aku sempat sakit, kemudian sempat kerjaan tuh lagi full banget, ditambah faktor biaya juga, jadi mengharuskan untuk cuti beberapa saat. Nah, di sini aku ada tulis beberapa cara atau tips yang mungkin bisa dipraktekin sama teman-teman. Yang pertama itu adalah niat kita kuliah itu untuk apa. Nah, di sini kita harus tanamkan lagi main groundnya kita itu, mindset kita di awal sebelum kita masuk kuliah. Kita kuliah ini untuk apa? Nah, kalau kita tujuan kuliahnya cuma untuk ikut-ikutan temen nih atau buat gaya-gayaan, aku sih tidak menyarankan untuk itu, karena itu motivasi yang kurang kuat ya. Misalnya kalau temen kita kuliah karena temen, dan temen kita misalnya di perjalanan belok atau tidak lanjut kuliah, nah itu bisa mempengaruhi kita juga nih, yang kita yang mau kuliah ini jadi maju mundur gitu. Nah, coba kita cari motivasi lain yang sekiranya benar-benar kuat dan terus ngingetin kita di saat kalau kita mulai goyah, kita mulai lelah dan pengen menyerah, kita inget lagi sama niat awal kita itu untuk kuliah itu apa. Sebagai contoh, mungkin kita bisa niatkan kita kuliah supaya lulus dan kita ingin membahagiakan orang tua kita dengan hasil dari jerih payah yang kita udah lakuin gitu, berdasar dari ijazah kita, mungkin nantinya akan berguna gitu kan, meningkatkan nilai jual diri kita sendiri. Misalnya kita bisa bekerja di perusahaan yang lebih besar, memberikan manfaat yang lebih banyak, dan kita bisa, pokoknya kita niatkan itu harus kuat, benar-benar niat yang motivasi kita itu harus kuat dari dalam diri kita. Atau bisa juga kita niatkan dengan gelar yang kita punya nantinya kita bisa mengambil peran misalnya di masyarakat yang insya Allah akan berguna. Nah, ini juga satu niat yang mulia yang bisa terus kita jadikan pegangan, yang insya Allah akan terus membara, dan sampai kita lulus pun niat itu akan selalu menguatkan kita kalaupun ada kendala atau apapun di pertengahan jalan, karena kuliah ini kan masanya panjang, bukan sehari 2 hari tapi bertahun-tahun. Jadi kalau kita niatnya nggak kuat, sangat mungkin kita akan goyah di tengah-tengah jalan. Jadi kenapa niat ini aku letakkan di awal dan pertama banget. Nah, ini penting banget untuk dimiliki oleh teman-teman semuanya. Nah, step yang kedua adalah biasanya kalau kita baru masuk kuliah itu, nggak tahu ya kalau di beberapa kampus dikasih atau enggak, tapi kebetulan di kampus saya waktu itu dikasih bagan urutan mata kuliah. Jadi dikasih tahu aja nih, kalau di semester 1 sebaiknya kita ambil mata kuliah dasar dulu apa-apa aja, semester 2 apa, semester 3, dan berikutnya dan seterusnya. Dan itu nanti saat kita mau ngisi mata kuliah, kalau yang sudah dipaket-paket itu sebenarnya lebih mudah ya. Tapi kalau yang belum dipaketin atau kita bebas milih sendiri, nah ini kita harus kuasain nih bagian-bagian mata kuliah. Jadi
harus berurutan sesuai dengan yang ditentuin ya. Misalnya yang awal apa dulu, baru bisa ngambil yang apa kayak gitu. Karena kita nggak mungkin bisa tiba-tiba ngambil misalnya mata kuliah yang lanjutan kalau yang dasarnya kita belum ambil, karena nanti nggak nyambung. Itu contohnya kenapa kita harus menguasai urutan bagan. Itu mempercepat kita juga untuk pas kita mau ngisi mendaftar untuk di semester berikutnya, kita udah tahu apa yang mau kita ambil. Karena kan biasanya cepet-cepetan, kadang bisa kehabisan juga, atau mungkin misalnya limited lah pokoknya kelasnya itu. Jadi kalau kita udah tahu apa yang mau kita ambil, kita kayak bikin strategi sendiri juga. Jadi jangan sampai kita udah kehabisan, kita mau ambil ternyata udah habis, atau kita nggak ambil, kita pikir periode berikutnya nanti muncul nih, ternyata nggak muncul. Jadi itu bikin kita delay juga nantinya, di akhir-akhir itu ternyata ada mata kuliah yang tertinggal karena kita telat ngisi atau telat entry mata kuliah. Nah, yang ketiga adalah manajemen waktu. Ini paling penting dan paling susah, termasuknya menurut saya ini yang paling susah banget untuk dijalanin. Karena apa? Ya, waktu, pikiran, tenaga, dan sumber penghasilan kita kan mungkin ada kalanya longgar dan kalanya juga terbatas atau cukup lah ya. Jadi dari pikiran kita harus membagi antara pekerjaan yang di kantor, kemudian yang di kampus, belum lagi tugas-tugasnya juga, tugas di kantor, tugas di kampus. Kalau dari saya untuk tips manajemen waktu, misalnya kalau waktu itu kuliah malam itu kan sekitar seminggu, pas saya paling ambil 3 kali dalam 1 minggu, atau kadang hari Sabtu itu bisa seharian dari pagi sampai sore atau setengah hari, dari pagi sampai siang. Nah, jamnya ngerjain tugas itu kadang kita suka nyolong-nyolong waktu di kantor pas jam makan siang, itu sambil ngetik-ngetik tugas. Nah, kayak gitu. Oke, habis kita memanajemen waktu, yang berikutnya adalah kita mencari teman yang sefrekuensi. Artinya teman kita itu juga concern dengan pendidikan kuliahnya. Jadi kalau kita cari temen yang mereka sendiri malah kampus itu dijadikan ajang untuk buat gaya-gayaan, kayaknya kita salah cari temen deh. Maksudnya kita kan ingin mencapai tujuan kita nih, yaitu bisa selesai kuliah di tengah kesibukan kita sendiri. Nah, kita mencari teman-teman yang juga sama kayak gitu. Kalau guru aku kebetulan kita punya, waktu kuliah itu kita berlima atau berenam ya, pokoknya. Nah, kita semua tuh sama-sama kerja dan sama-sama pengen kuliah selesai, kerjaan juga tetap jalan gitu kan. Jadi ya di situ kita saling nyemangatin. Kalau lagi ada yang satu lagi down, lagi nggak pengen kuliah, malas-malasan, ada yang nyemangatin. Itu gunanya cari temen yang sefrekuensi sih. Jadi memang benar-benar, dan kita cuma kuliah memang dibilang kurang menikmati, emang iya sih, karena memang masanya kita waktu kita udah habis di kerjaan gitu kan. Kuliah pun kita waktunya sangat minim. Jadi ya itu gunanya temen, dia selalu nyemangatin kita lagi banyak masalah, misalnya lagi males ke kampus gitu, tapi karena ada temen-temen yang selalu support, jadi ya bisa bantu kita juga. Termasuk kalau kita lagi ada ketinggalan tugas nih gitu, nah teman-teman kita bisa bantu info ke kita juga. Jadi bener-bener temen itu kalau buat aku banget ngebantu banget, bener-bener ngebantu, yang nemenin perjuangan kita. Dan kita alhamdulillah sampai di wisuda bareng tuh, jadi rasanya tuh ya Allah seneng banget, karena ingat perjuangan kita tuh yang gak mudah kan, sekitar 4 tahun lebih tuh bukan waktu yang singkat. Jadi usahakan kita cari temen yang dia juga concern dengan pendidikannya, jadi bukan hanya ke kampus main-main, ya udahlah belajar asalan, tapi enggak, benar-benar pengen ngerjain tugas, dia juga mau ngikutin materi di kelas gitu kan, dosen jelasin dia juga perhatiin. Intinya fokus untuk belajar juga sama-sama. Nah, terus yang berikutnya adalah kita juga mesti banyak-banyak bertanya kepada senior nih. Nah, ini memudahkan kita juga nantinya dalam milih dosen, terus untuk mata kuliah. Kemudian nanti kalau ada di kampusnya yang ada mata program seminar itu sebelum skripsi kita seminar biasanya ya. Jadi mini skripsi kan kita selesai sampai penelitian, kalau seminar hanya sebatas merumuskan teori-teori aja. Nah, ini kita bisa tanya-tanya nih ke kakak-kakak senior yang sudah pernah melewati fase itu.
Dan biasanya kalau kakak senior udah tahu kan kriteria dosen yang ini tipenya ya orangnya kayak gini-gini dan dia sukanya yang kayak gini-gini. Jadi kita bisa sambil kita dapat dosen itu kita udah tahu gimana cara menghadapi dosen tertentu gitu. Misal dosen ini tipenya yang kalau ngerjain tugas harus tepat waktu. Oh, kita udah tahu berarti jangan sampai kita telat atau delay, nanti ngaruh ke nilai kita juga. Karena IPK itu naik turun tuh berpengaruh banget satu mata kuliah. Misalnya kita dapat nilai C atau nilai yang di bawah standar, nanti akan langsung merubah IPK keseluruhan. Jadi banyak-banyak tanya senior, sampai skripsi kita udah mulai bisa pelajarin waktu kita masih di semester 4 atau semester 5 ya, walaupun kita belum ada gambaran pasti kita mau meneliti apa, cuma kita udah bisa banget cari-cari tahu, cari info supaya nanti ke depannya kita lebih mudah dan tidak bingung lagi. Jadi paling itu aja tips saya berdasarkan pengalaman pribadi. Silakan yang baik bisa diambil, kalau ada yang kurang relate mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.